Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ganjar Pranowo kritik kebijakan maritim Presiden Joko Widodo. Tumben begitu kan ya, Ganjar mengkritik habis-habisan si Jokowi begitu kan. Dari dulu diapresiasi begitu kan ya, bahwa langkah Pak Jokowi sangat luar biasa, ya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sangat maju dan sekarang kok dikritik habis-habisan. Ada apa begitu kan ya? Inilah akibat kekecewaan Ganjar yang dulu di PHP oleh Jokowi begitu ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada hakikatnya ya kata Pak Ganjar ketika dia curhat mengatakan ya Pak Jokowi sebenarnya ya mendukung Pak Ganjar begitu kan ya. Sebenarnya seperti itu begitu. Tapi pada akhirnya ya berubah pikiran di situ begitu. Namanya kepentingan ambisius yang luar biasa. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya? Akhirnya Pak Jokowi mendukung Prabowo begitu kan ya. Akhirnya sekarang mulai agak kecewa si Ganjar begitu kan. Karena power Ganjar itu berada di Jokowi begitu kan. Power PDIP di situ berada di Jokowi. Dan sekarang ya saling cakar-cakaran mereka begitu kan. Ya pendukung Prabowo ya mengkritik Ganjar, si pendukung Ganjar mengkritik Prabowo dan bahkan ya Ganjar sendiri mengkritik Pak Jokowi begitu kan ya. Ada apa begitu kan? Akibat ketidakpuasan mereka begitu kan ya. Akibat cawi-cawi mereka pada akhirnya banyak muncul spekulasi di situ begitu ya. Ini Ganjar Pranowo kritik kebijakan maritim Presiden Jokowi. Tumben begitu kan ya. Tumben ya si Ganjar kritik Jokowi ya. Tumben. Padahal ya kalau kita lihat sama-sama kader PDIP kok tumben begitu kan ya. Saling cakar-cakaran sekarang. Lah, ini karma yang sebenarnya begitu ya. Tenang, tenang. Kalau baliho bergambar dia dan orang kebijakannya dikritik masih ada di mana-mana, berarti itu hanya omong zong. Seperti biasanya untuk nyari simpati doang. Betul ya? Kelasnya memang belum sampai. Kalau mau jujur saja, program-program dia di Jateng kan cuma program sosial saja yang digarap provinsi. Tidak lebih dari itu ya. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur 90% digarap pusat. Itu kenyataan. Nah, ini komentar-komentar dari netizen bayangkan begitu kan. Bagaimana ya si Ganjar berbicara terkait dengan kawasan maritim begitu kan ya. Terkait dengan kebijakan-kebijakan maritim begitu. Toh pada hakikatnya ya di Jawa Tengah sudah seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya ini yang gagal pusat atau yang gagal ini daerah begitu kan ya. Kalau yang ini yang digarap itu adalah pusat setidaknya begitu kan ya. Partisipasi sebagai daerah kan sebenarnya kan ada di situ begitu kan ya. Tidak mungkinlah pusat melakukan tiba-tiba di situ tanpa koordinasi kepada Pak Ganjar begitu kan. Dulu begitu kan ya. Ketika Pak Ganjar dan Pak Jokowi masih akur begitu kan ya. Karena ingin seolah-olah saling mendukung satu sama lain dan pada akhirnya dipuja begitu Pak Jokowi di situ begitu kan ya. Dipuja sana sini begitu kan. Wah, ini bagus ya. Ruang lingkungan secara maritim ini sangat bagus, keren. Tapi tahu-taunya kok seperti itu begitu. Kenyataannya di Jawa Tengah lihat saja, banjir masih ada, jalan pelosoknya masih di situ-itu aja mereka begitu kan ya. Dulu bangga-banggain Jokowi, sekarang udah tahu Jokowi nggak dukung sampean ya. Jadi kritik itulah ya. Ya iyalah Pak katanya begitu ya. Hei, ayo ya, yang puji-puji terus ya, yang satunya begitu kan pengen berubah, yang berani kritik dan sebagainya begitu. Lihat saja komentar-komentar netizen bahwa apa yang terjadi selama ini kepada Pak Ganjar ternyata begitu kan ya, ternyata begitu. Ya salah alamat ya menurut saya pribadi. Kenapa? Karena pada hakikatnya kritikan Ganjar kepada Pak Jokowi itu malah menunjukkan bahwa sikap Pak Ganjar seolah-olah bukan itu. Merasa sedih karena ditinggal oleh Pak Jokowi begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Artinya ya saling cakar-cakaran mereka. Sedih begitu kan. Dan sekarang agak mulai kritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi begitu. Kita lihat saja ini. Ganjar Pranowo kritik kebijakan maritim Presiden Jokowi. Baca pres Ganjar Pranowo mengkritik kebijakan pembangunan ekonomi maritim di Indonesia. Ganjar menilai tak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir. Ganjar menilai pembangunan infrastruktur seperti tol, laut ya tidak sejalan dengan pembangunan SDM warga lokal. Sehingga jika dibiarkan maka warga lokal berisiko hanya jadi penonton tanpa daya saing. Seolah-olah perkataan ini ya
seolah-olah pernah diungkapkan oleh Anies Baswedan sih begitu kan. Bagaimana tol itu pro rakyat di situ begitu kan. Ya, mulai agak mengkritik hari ini si Ganjar begitu kan. Yang dulu begitu kan ya. Seolah-olah mendukung Jokowi begitu kan. Dan sekarang lihat saja, tol ya di Jawa Tengah apakah ini berpihak kepada rakyat? Apakah sekarang masih belum dibayar tanah-tanah rakyat di situ begitu kan ya? Sekarang mulai agak kecewa Ganjar, mulai agak sedih ya, merasa kecewa begitu kan ya. Dibela sana sini ya berhadapan dengan masyarakat, tapi tahu-taunya ditinggal oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Jadi artinya apa sekarang ini begitu kan? Tumben ya, kira-kira seperti itulah ya. Bahkan di satu sisi sebelumnya bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kondisi politik saat ini yang dinilai terlalu banyak drama dan bukan aduan gagasan ya. Bahkan Ganjar Pranowo mengamini ya ide adu gagasan untuk mewarnai pertarungan demokrasi, namun Ganjar mengingatkan dalam berdemokrasi harus menggunakan cara yang benar. Ya, itu lihat saja begitu. Kekecewaan Ganjar hari ini bukan berarti untuk mengkritik Pak Jokowi sebenarnya begitu kan. Saya mengamati begini. Kritikan-kritikan Pak Jokowi ini menurut saya pribadi agak sedikit aneh begitu kan. Kenapa begitu kan? Ya, dia mengkritik Pak Jokowi seolah-olah kecewa karena Pak Jokowi meninggalkan Pak Ganjar. Di satu sisi dia mengkritik kebijakan Pak Jokowi karena di rakyat bagaimana perlawanan-perlawanan rakyat dulu dibangun begitu kan ya, tol, laut dan sebagainya begitu kan di situ begitu ya Pak Ganjar sudah berlawanan dengan masyarakat tapi tahu-taunya mereka kecewa begitu kan kepada Jokowi begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan. Kalau saya tangkap bahwa analisis ini bahwa apa yang terjadi di tubuh Ganjar walaupun dia mengkritik kebijakan Pak Jokowi seolah-olah merasa kritikan itu agak ya bercampur dengan sedih begitu kan. Mau mengkritik gimana, tidak mengkritik sakit hati begitu kan. Kira-kira seperti itulah begitu. Jadi pada intinya masyarakat Indonesia sudah muak dari dulu begitu kan ya terkait dengan situasi dan kebijakan Pak Jokowi begitu kan. 9 tahun menjadi oposisi sudah tahu karakter Pak Jokowi begitu. Dan sekarang Ganjar baru tahu ya dengan karakter Pak Jokowi meleleh begitu kan. Ya sedih begitu, merasa nangis, cengeng, baper dan sebagainya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya yang paling tangguh sekali, paling enjoy, paling santai, paling tertawa, paling senyum, yaitu adalah Anies Baswedan dengan Caimin. Dikritik disenyumin begitu kan, santai aja begitu kan ya, tidak begitu serius begitu kan ya, dalam hal menyikapi ya warganet atau publik yang membuli mereka begitu. Kalau Pak Ganjar agak serius ya, apalagi Prabowo. Ya kita lihat saja bagaimana karakter sebagai seorang calon-calon presiden begitu kan ya. Kalau orangnya lalu kemudian emosian ya, gimana untuk memimpin bangsa kita begitu? Dikit-dikit dicoret, dikit-dikit ada kebijakan, dikit-dikit tangkap, dikit-dikit ya dipenjara. Gimana untuk menjadi presiden begitu kan? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.